Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke ikatan logam ya, teman-teman. Untuk ikatan logam, dia itu berbeda dengan ikatan ion dan ikatan kovalen. Logam sendiri itu tersusun di dalam suatu kisi kristal yang terdiri dari ion-ion positif logam di dalam lautan elektron. Nah, ini kakak gambarin seperti ini. Jadi misalkan ini ada kisi kristal, kemudian di dalamnya ada ion-ion positif. Nah, kalau teman-teman ingat lagi nih, atom itu kan dia tersusun dari inti atom yang dia bermuatan positif dan juga dikelilingi oleh elektron-elektron ya teman-teman ya. Berarti teman-teman kalau misalkan di sini ada satu proton atau ada satu inti yang positif, dia akan dikelilingi oleh elektron-elektron teman-teman di sini ya. Ini juga akan dikelilingi oleh elektron-elektron. Semuanya itu akan dikelilingi oleh elektron-elektron. Nah, berarti teman-teman ya, antara elektron yang inti pertama dengan elektron inti yang kedua itu dia bisa saling tumpang tindih teman-teman di bagian sini nih ya. Nah, di bagian sini. Karena mereka kan di sini mengelilinginya, ini mengelilingi. Begitupun yang di bawah, dia akan tumpang tindih juga di sebelah sini, teman-teman. Nah, jadi karena dia masing-masingnya itu dia bisa tumpang tindih ya. Terus lagi, misalkan nih teman-teman, misal ada satu elektron di sini, dia bisa loh teman-teman pindah ke di sini. Jadi dia nggak cuma mengelilingi inti punya dia aja, dia bisa ke inti yang lain teman-teman. Ya, dia bisa ke inti yang lain. Nah, ini yang disebut dengan, ada yang tahu? Nah, ini misalkan kakak gambarin ya, karena elektronnya itu banyak, saling tumpang tindih, akhirnya dia akan membentuk lautan elektron, teman-teman di sini ya. Ya, ya segini lah ya, mohon maaf ya kalau kurang rapi ya. Nah, gini ya. Dia bisa bergerak bebas, teman-teman. Yang warna biru muda ini kakak gambarin sebagai elektron ya. Nah, ini yang nantinya disebut dengan elektronnya di dalam logam itu terdislokalisasi. Jadi elektronnya tuh bisa berpindah dari inti atom yang satu ke inti atom yang lain. Gitu ya. Nah, gaya tarikan antara inti atom logam dengan lautan elektron itu yang menyebabkan terjadinya ikatan logam. Jadi karena ada tarikan nih antara inti atom ini dengan lautan elektron itu terjadi ikatan logam, teman-teman. Jadi gitu ya. Jadi ikatan logam itu bukan dengan senyawa yang lain, bukan dengan unsur yang lain gitu ya, teman-teman ya. Oke ya. Karena contoh logam tuh kan biasanya aluminium, berarti kan unsur Al gitu ya. Nah, jadi ikatan logam itu seperti itu. Karena teman-teman di ikatan logam di sini kan elektronnya dia terdislokalisasi nih, dia bisa bolak-balik gitu ya. Jadi ketika misalkan kita memukul, dia itu nggak bisa langsung pecah gitu ya. Beda dengan ikatan ion. Kalau ikatan ion, kayak misalnya kita mukul garam itu juga udah pecah ya teman-teman ya. Tapi kalau logam enggak. Karena logam bersifatnya ulet. Jadi misalkan dia dipukul di sebelah sini, dia nggak bakal langsung pecah. Justru nanti dia akan paling cuma pindah aja teman-teman. Mungkin nanti bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, mungkin akan jadi seperti ini, tapi tetap di sini ion-ion positif, gitu ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan logam itu punya sifat mudah ditempa dan ulet karena memang ikatannya dia teman-teman, ikatan antara si positif dengan lautan elektron itu. Jadi gaya tariknya itu menyebabkan logam bersifat ulet. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau di STU ya, untuk senyawa logam itu biasanya ada di sebelah kiri, bagian kiri ya teman-teman ya. Golongan utama bagian kiri. Gitu. Oke ya teman-teman ya. Segitu dulu ya teman-teman materi untuk bab ini. Kita akan lanjut ke pembahasan soal-soalnya. Terima kasih yang sudah menonton channel kakak. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.